Part yang kedua kali ini dimulai dengan kabar berita penting yang diperuntukkan bagi Pochi dan Maiki. Selain itu, diperlihatkan juga bahwa para Pochi dan Maiki mendapatkan buku yang disebut buku masa depan, di mana di dalam buku tersebut tertera aturan jika mereka tak mampu membayar hutang, maka setiap gerakan mereka akan diatur oleh anggota OSIS. Setelah itu, para Pochi dan Maiki pun dikumpulkan di suatu tempat oleh salah satu perwakilan dari anggota OSIS yang bernama Sayaka dan memberikan pengumuman untuk mereka. Sayaka pun menjelaskan sebuah peraturan untuk mengikuti permainan yang bernama pertukaran hutang. Pada permainan ini, masing-masing Pochi dan Maiki akan dikelompokkan menjadi 4 orang. Dalam permainan perjudian ini, mereka akan diberikan keuntungan yang cukup besar, di mana setiap pemenang dari perjudian ini, maka hutangnya dianggap lunas dan tambahan hadiah uang sebesar 10 juta yen. Begitupun dengan pemain yang memiliki peringkat terakhir dalam perjudian ini akan diberikan hutang yang sangat besar. Itulah mengapa setelah perjudian ini, maka hutang dari setiap kelompok akan berpindah kepemilikan sesuai dengan peringkat yang mereka dapatkan. Setiap pemain akan dibekali masing-masing 10 chip yang bernilai 10% dari hutang masing-masing pemain. Dan ternyata Yumeko memiliki chip yang paling besar. Sayako akhirnya membentuk mereka menjadi kelompok berisi 4 orang. Di sini terlihat bahwa Yumeko dan Saotomi ditempatkan di satu kelompok yang sama bersama dengan 2 orang lainnya yang bernama Subomi dan Kiwatari. Kiwatari di sini sebenarnya bukanlah seorang Pochi. Ia mengikuti perjudian ini hanya untuk mendapatkan uang 10 juta yen. Di dalam ruangan itu terlihat juga Sayaka yang berperan sebagai pengawas dalam perjudian ini. Permainan pun dimulai. Sayaka mulai membagikan kartu kepada masing-masing pemain. Kiwatari di sini terlihat sangat meremehkan Yumeko dan Saotomi. Hal itu karena di sini ia bukanlah seorang Pochi, jadi ia merasa memiliki kasta yang lebih tinggi dari mereka. Namun sayangnya orang yang ia remehkan justru lebih unggul darinya. Yumeko pun mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh Kiwatari dan Subomi. Subomi di sini dipaksa untuk mengikuti perintah dari Kiwatari. Namun terlihat Yumeko dan Saotome sangat santai menanggapi hal tersebut. Justru yang mereka tak ketahui adalah Yumeko dan Saotome di sini juga sudah bekerja sama sejak permainan ini belum dimulai. Pada akhir permainan, Kiwatari sudah merasa unggul karena ia mengetahui bahwa Subomi memiliki kartu yang bagus. Dan ia merasa bahwa ia yang akan memenangkan perjudian ini. Namun tentu saja Yumeko tak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun meminta Saotome untuk membiarkan Subomi memenangkan ronde kali ini. Kiwatari pun bersikeras meminta Subomi untuk mundur dari perjudian itu agar ia tak berakhir di posisi terakhir. Namun pada akhirnya Subomi pun memutuskan untuk terus lanjut dan akhirnya memenangkan ronde tersebut. Permainan pun diakhiri dengan Saotome menduduki peringkat pertama, disusul oleh Subomi, dan yang ketiga adalah Yumeko, serta posisi terakhir adalah Kiwatari. Ternyata chip yang dikumpulkan oleh Kiwatari merupakan chip dari Saotome. Karena sebelum permainan dimulai, Saotome dan Yumeko telah menukar nama dan chip mereka. Kiwatari pun memberontak dan berkata itu tidak sah. Namun Sayako di sini menyatakan bahwa hal tersebut sah untuk dilakukan. Kiwatari pun pada akhirnya menjadi seorang Pochi. Berkat perjudian tersebut, Saotome dan Yumeko pun mendapatkan uang sebesar 250 juta yen. Uang tersebut pun digunakan oleh Saotome untuk membayar hutangnya pada OSIS dan memberikan sisanya kepada Yumeko. Namun di sini Yumeko terlihat menolak uang tersebut karena ia ingin mengincar perjudian resmi melawan para OSIS, terutama ketua OSIS. Hal itu membuat Sayaka kebingungan dengan sikap Yumeko.
Bukannya membayar hutangnya kepada OSIS, ia malah menginginkan perjudian yang lebih untuk melawan anggota OSIS. Setelah itu, terlihat ketua OSIS yang tiba-tiba menghilang setelah permainan pengembalian hutang selesai. Di tempat lainnya, diperlihatkanlah Saotome dan Sumeragi yang sedang berbincang. Sumeragi di sini diketahui telah dikeluarkan dari anggota OSIS karena kekalahannya saat melawan Yumeko. Ia pun meminta Saotome untuk bekerja sama dengannya, namun Saotome langsung menolak tawaran tersebut. Di sini sudah terlihat keresahan anggota OSIS karena keberadaan Yumeko. Lalu terlihatlah salah satu anggota OSIS yang bernama Manyuda. Ia di sini merasa kesal karena anggota OSIS yang terlalu berfokus kepada Yumeko. Ia di sini terlihat mengincar posisi ketua OSIS. Ia pun mulai melakukan sesuatu. Di sini, ia mengeluarkan salah satu anggota OSIS kecantikan yang bernama Ikishima. Ikishima merupakan anggota OSIS yang sangat aneh. Ia membawa pistol di tangannya kemanapun ia pergi. Ia pun terlihat menggunakan penutup di salah satu matanya. Manyuda pun memanfaatkan Ikishima untuk melawan Yumeko. Ikishima pun yang mendengar hal itu terlihat sangatlah antusias. Ia merasa bahwa Yumeko adalah lawan yang menarik untuknya. Beberapa waktu setelah itu, Yumeko dan Suzui pun diculik oleh anggota klub kecantikan. Dan tentu saja, dalang dibalik semua ini adalah Ikishima. Setelah sampai di suatu tempat, Yumeko dan Suzui sangatlah terkejut melihat Ikishima. Ikishima lantas langsung menantang Yumeko untuk berjudi dengannya. Namun taruhannya di sini bukanlah uang, melainkan nyawa. Sebelum itu, Ikishima pun menjelaskan mengapa ia harus menggunakan penutup mata pada salah satu matanya. Alasannya adalah karena salah satu matanya sudah dijadikan taruhan perjudian dengan ketua OSIS. Tentu saja hal itu lantas membuat Suzui dan Yumeko pun terkejut. Dalam perjudian ini, para pemain diminta untuk menata kartu yang ada di depannya agar susunannya sama dengan susunan kartu bandar perjudian. Jika tebakan susunan kartu itu benar, maka pemain tersebut diperbolehkan menembak ke arah pemain lainnya. Suzui di sini pun bertindak sebagai bandar. Para pemain dan bandar akan ditempatkan pada tempat yang berbeda. Mereka hanya akan berkomunikasi melalui monitor yang berada di sana. Masing-masing pemain diberikan kebebasan untuk meletakkan peluru di pistol mereka. Yumeko pun meminta hanya 3 ronde untuk permainan ini. Perjudian pun akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, Ikishima dan Yumeko mendapatkan skor yang sama. Di tempat lainnya, Suzui terlihat sangat cemas. Ia di sini harus berusaha keras untuk membuat susunan kartu yang sama dengan milik Yumeko. Pada ronde kedua kali ini, Ikishima berhasil unggul dari Yumeko. Ia mampu menebak 3 kartu, sementara Yumeko hanya menebak 2 kartu. Ikishima pun mendapatkan kesempatan untuk menembak Yumeko. Namun tembakan itu pun tak berhasil, karena pistol yang ia pilih merupakan pistol Yumeko yang tak memiliki peluru. Hasrat perjudian Ikishima pun memuncak. Selama ini, ia belum menemukan lawan yang pantas untuknya selain ketua OSIS. Namun beberapa hari ini, ketua OSIS menolak berjudi dengannya, sehingga berjudi dengan Yumeko membangkitkan gairah berjudinya. Beberapa waktu kemudian, ronde terakhir pun dimulai. Seperti biasanya, Yumeko pun menyadari bahwa Ikishima sudah melakukan kecurangan, di mana ia telah menginversikan monitor dari ronde pertama dan ronde kedua, namun tidak dengan ronde ketiga. Yumeko mengetahui hal tersebut dengan melihat tangan yang muncul di monitor pada ronde pertama dan kedua berbeda dengan tangan Suzui pada ronde ketiga kali ini. Setelah hal itu, ketegangan pun mulai memuncak dan pada akhirnya pertandingan pun berakhir dengan imbang. Karena Ikishima sengaja mengatur kartunya dengan susunan yang salah. Dan Yumeko pun yang menyadari hal itu juga menyusun kartunya dengan susunan yang salah. Karena bagi Ikishima, kemenangan berarti terbunuh.
Sebelum pergi, Yumeko pun berkata bahwa permainan judi Ikishima sangatlah buruk dan ia pun memperingatinya untuk tak melakukan hal itu lagi. Film diakhiri dengan penampakan Saotome dan Manyuda. Manyuda di sini terlihat meminta Saotome untuk masuk sebagai anggota OSIS. Namun Saotome lantas menolak tawaran tersebut. Dan film pun selesai.